Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat rendah hati yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, Allah SWT masih memberikan kita kenikmatan, bermacam-macam kenikmatan. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan rizki, diberikan tempat tinggal, diberikan makanan dan sebagainya. Allah SWT berikan kepada kita. Menikmat-nikmat ini adalah nikmat yang kecil saja katanya. Nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang besar ini adalah nikmat yang akan kita bawa untuk kehidupan kita nanti akhirat. Kenikmatan di dunia ini sebatas sampai umur kita habis. Tapi kenikmatan yang sungguhnya adalah iman dan amal. Iman kita yang sahih, dan amal kita yang mengikuti cara Rasulullah SAW. Maka bagaimana dalam kehidupan kita ini senantiasa diniatkan untuk bagaimana menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian kita, di rumah kita, dengan ahli keluarga kita, dengan anak kita, istri kita, dengan tetangga kita ini. Kita niatkan bagaimana kehidupan kita ini bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal yang paling tinggi adalah amal bagaimana mengenalkan manusia untuk bisa kenal dengan Allah SWT yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah memberikan rezeki pada kita. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa ada seorang yang mengembara di satu padang pasir, kemudian dia ini membawa barang muatannya. Ketika di perjalanan tiba-tiba hewan tunggangan dan barang-barang ini hilang, untanya lepas, sehingga dia mencari-cari hewan tunggangan ini dengan barang-barang ini di tengah gurun. Maka saking capeknya mencari kesana kemari tidak ketemu, maka akhirnya orang ini tertidur. Kemudian ketika tertidur, setelah dia bangun ternyata hewan yang dicari ini ada di depan mata dia. Maka dia ini sangat gembira, sangat senang sahabat ini, sehingga dia berkata yang agak sedikit salah dalam lisannya, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu, katanya. Saking senangnya ini melihat hewan tunggangan dan harta bendanya datang kembali ada di depannya. Padahal secara syariat bahwa hewan tunggangan unta ini ketika lepas dari ikatannya dia tidak akan kembali lagi. Jadi saking senang ini dia sampai salah lisannya dalam bersyukur memuji Allah SWT. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu, katanya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga Allah SWT ini sangat sayang kepada kita, sangat senang kepada kita apabila melihat ada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih daripada seorang musafir tadi yang berjalan menemukan kembali hewan tunggangannya. Sangat senang melihat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat begitu senang lagi kepada orang-orang yang mengajak manusia ini, orang yang mengajak manusia untuk dekat dengan Allah SWT. Jadi lebih senang lagi kepada orang yang mengajak kepada Allah SWT. Ya, karena apa? Karena Allah menyukai hambanya ini supaya dia kenal kembali kepada Allah, dekat lagi dengan Allah. Maka Allah memberikan kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan ini menguji kita ini bukan untuk menghukumi kita, tapi untuk bagaimana diri kita ini kenal lagi dengan Allah. Karena Allah senang untuk diminta. Senang sekali Allah ini ketika kita merengek-rengek, ya Allah, ya Allah. Setiap masalah kita adukan kepada Allah, setiap keinginan kita adukan kepada Allah, inilah yang Allah senang. Beda dengan makhluk. Ketika kita minta kepada seorang, maka hajat kita tertunai. Kemudian kita ada hajat lagi, minta lagi, maka lama-lama orang ini bosan. Kau minta terus, katanya. Tapi Allah SWT berbeda dengan makhluknya. Ketika ada seorang hamba datang pada Allah, menghadap Allah, meminta sesuatu, maka Allah senang. Memang aku sungguhnya adalah zat yang bisa memberikan semua kebutuhanmu, katanya. Jadi ketika kita merengek-rengek, kita ada dalam masalah, kesulitan, kemudian kita meminta kepada Allah, ini adalah hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi apabila kita diberikan kesusahan, kesulitan dalam kehidupan kita ini, bukan berarti Allah benci kepada kita. Ini berarti padahal adalah Allah sedang sayang kepada kita. Ketika kita jauh dari Allah karena kesibukan dunia, sehingga kita lupa kepada perintah-perintah Allah, maka Allah mengingatkan kita, menegur kita supaya kita kembali ingat kepada Allah SWT. Jangan yakin kepada makhluk. Putusan harapan kita kepada makhluk. Jadi orang yang kaya itu bukan orang yang banyak harta bendanya, punya mobil, punya kendaraan. Tapi orang yang kaya sungguhnya adalah orang yang tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada manusia, tidak berhajat kepada benda-benda orang lain. Dia hanya butuh atau berhajat hanya kepada Allah SWT. Setiap keperluannya, setiap kebutuhannya diadukan kepada Allah SWT. Ini yang Allah sukai. Tapi hadirin, kalau hati kita ada, walaupun kita banyak kebendaan-kebendaan di rumah kita, tapi hati kita masih bergantung kepada makhluk, masih ingin kepada benda-benda orang lain, maka ini sesungguhnya orang miskin. Walaupun johirnya dia orang kaya, tapi dalam sesungguhnya hakikatnya dia orang miskin, masih berhajat kepada benda-benda dunia. Maka hadirin rahmatullah, kita sama belajar dalam kehidupan kini memperbaiki yakin kita, agar senantiasa yakin kita hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada benda-benda. Dan juga perbaiki amal kita, apa yang Allah sukai. Maka dikatakan juga sebelum kita buat di pagi hari ini, sebelum kita buat muamalah, pekerjaan, berniaga, maka tunaikan dulu hak daripada Allah SWT. Kerjakan sholat duha sebelum kita berniaga, bermuamalah. Kemudian perbanyak sedekah. Dan juga kita bagaimana tawakal atas usaha yang kita buat. Karena berusaha, bermuamalah, berdagang ini adalah perintah Allah. Sedangkan hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat usaha ini adalah menyempurnakan daripada perintah Allah, menunaikan perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah SAW, berniaga. Maka dikatakan oleh ulama, kita meninggalkan daripada muamalah atau pekerjaan ini adalah haram hukumnya. Dan kita yakin dengan perniagaan kita, dengan perdagangan kita ini mendatangkan rezeki, ini musyrik hukumnya. Maka untuk keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini, dua perkara ini dikerjakan. Kita buat muamalah, buat pekerja, dan juga kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita buat amal orang-orang beriman ini adalah bagaimana kita sempurnakan sholat kita, sholat duha kita. Kemudian juga kita banyak sedekah membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Kemudian juga kita tunaikan hak-hak kita di rumah kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Dan kita jangan lupa minta doa orang-orang soleh. Di rumah kita ini ada orang-orang soleh, wali-wali Allah SWT, ibu kita. Kita minta doanya. Kemudian juga istri kita yang mensupport kita selama kita beraktivitasnya. Karena tanpa bantuan ahli keluarga kita mustahil juga bisa buat amal. Maka dengan dorongan istri, dengan dorongan doa, sama-sama kita buat amal, mencari keridhaan Allah SWT. Maka ketika Allah SWT senang, ridho dengan perbuatan kita, maka Allah SWT pasti akan tunaikan hajat-hajat kita. Yang pasti kita buat amal ini bukan untuk memperkaya diri, tapi bagaimana agar Allah SWT senang kepada perbuatan kita, kepada amal kita. Insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.